Cina dikenal sebagai raksasa tekstil dunia. Hampir setiap pakaian di rak toko Amerika bertuliskan, Made in China. Tapi kini, situasinya berbalik drastis. Tarif impor yang diberlakukan Amerika, terutama sejak era Donald Trump, telah memukul keras industri garmen Cina. Dari penutupan pabrik, hilangnya jutaan pekerjaan, hingga merosotnya ekspor ke level terendah dalam 2 dekade. Inilah kisah kejatuhan sektor tekstil Cina di tengah perang dagang. Tarif tinggi diberlakukan pada barang-barang asal Cina. Sebelumnya ada pembebasan pajak untuk impor di bawah $800 Amerika, kini dihapus. Dampaknya, barang Cina jadi jauh lebih mahal bagi konsumen Amerika. Akibat langsung, retailer Amerika beralih ke negara lain seperti Vietnam, Bangladesh, dan India. Keputusan politik di Washington terbukti mengguncang jantung industri fashion dunia, yang selama puluhan tahun berpusat di Guangzhou dan Dongguan. Banyak pabrik memangkas pekerja, memotong jam kerja, dan hanya mengandalkan tenaga kontrak. Upah buruh jatuh drastis. Alan Sang, buruh migran, dulu bisa dapat RMB 400 per hari, kini setengahnya pun sulit. Kondisi buruh makin rentan karena sistem perlindungan tenaga kerja di Cina lemah. Buruh dibayar per potong produksi, tanpa hari libur, bergantung sepenuhnya pada order yang masuk. Industri yang dulu jadi tumpuan hidup jutaan orang, kini berubah menjadi jebakan kemiskinan baru bagi para buruh. Shein, perusahaan fast fashion terbesar Cina, kehilangan lebih dari 50% pesanan. Desa Panyu di Guangzhou, dijuluki Desa Shein dengan 5.000 bengkel, kini lumpuh. Vendor-vendor Shein tak punya basis konsumen domestik, sangat tergantung ekspor. Pesanan turun, penjualan anjlok, dan ribuan unit usaha kecil gulung tikar. Bahkan pemain raksasa seperti Shein pun tak mampu menghindari badai tarif, apalagi para produsen kecil. Banyak perusahaan mulai mencari pasar baru, Asia Tenggara, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Eropa. Beberapa mempertimbangkan relokasi pabrik keluar dari Cina, demi menghindari tarif Amerika. Namun, pindah pabrik bukan hal mudah. Biaya tinggi, infrastruktur di negara tujuan tak sekuat Cina. Cina menghadapi dilema besar, mempertahankan produksi dengan ongkos tinggi, atau kehilangan dominasinya ke negara-negara baru. Mei 2025, ekspor pakaian Cina ke Amerika jatuh ke titik terendah dalam 22 tahun. Pangsa impor pakaian Amerika dari Cina, 2017, 33,8%. 2025, tinggal 21%. Pada Mei 2025, ekspor hanya 9,9% dari total, level terendah sepanjang sejarah modern. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, dominasi Cina di pasar pakaian Amerika terkikis habis, digantikan Vietnam, Bangladesh, dan India. Profesor Sheng Lu, penurunan ini bukan alami, tapi akibat langsung tarif perang dagang. Li Qiang dari LSM China Labor Watch, pekerja makin tereksploitasi, tanpa perlindungan. Pemerintah Beijing dianggap tidak lagi peduli pada industri ringan seperti tekstil. Fokus lebih ke teknologi tinggi, AI, dan semikonduktor. Para pengamat menilai, pemerintah Cina seakan rela mengorbankan jutaan pekerja garmen, demi mengalihkan fokus ke industri masa depan. Harga pakaian di Amerika berpotensi naik, tapi perusahaan mencari negara pengganti yang lebih murah. Vietnam, Bangladesh, dan India jadi pemenang besar dari krisis ini. Dunia melihat bagaimana sebuah keputusan tarif bisa mengubah peta industri global dalam hitungan tahun. Dari kejayaan sebagai pemasok pakaian terbesar dunia, kini Cina harus menghadapi kenyataan pahit, dominasi mereka di pasar tekstil mulai runtuh. Pertanyaannya, apakah industri garmen Cina bisa bangkit kembali? Ataukah ini adalah akhir dari era Made in China untuk dunia fashion?